Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, saya Triwi Lujeng dan dua teman saya, Ahmad Yanu Arianto dan Muhammad Ainul Absor. Di sini kami akan menjelaskan materi paradoks pengetahuan manajemen dan manajemen pengetahuan di Afrika. Yang pertama, disiplin manajemen dan organisasi telah disajikan sebagai hal yang penuh dengan paradoks. Menurut Cameron dan Quinn 1988 menyebutkan paradoks sebagai konsep yang merangkul kontradiksi dan bentrokan ide, elemen yang sangat bertentangan dan eksklusif yang hadir dan beroperasi sama pada waktu yang sama. Berikutnya yaitu dari perspektif timur. Paradoks kadang-kadang didekati melalui seorang Buddhis, tetapi sebagai besar melalui filosofi Tiongkok kuno, seperti perspektif keseimbangan yin dan yang. Lensa yin dan yang menentangkan pada pentingnya keseimbangan holistik dan dinamis, dan membingkai paradoks sebagai koekstensi, sinergi, dan trade-off. Dengan demikian, memperlakukan elemen yang berlawanan sebagai tidak hanya sebagai bertentangan tetapi juga komplementer sebagiannya. Dari perspektif barat, paradoks memiliki filosofi yang penting. Garis keturunan yang berasal dari Yunani kuno yang menentang kepercayaan pada akal sehat, asumsi, dan memperkenalkan gagasan pluralitas ontologis yang kadang-kadang organisasinya dengan absurd. Akibatnya, teori framing pengetahuan manajerial telah didominasi oleh epistemologi barat dengan beberapa serangan dari timur. Sebagai hasilnya, ada kecenderungan untuk metode teori menyeramkan ini, membangun daripada memahami yang benar-benar endogen tentang organisasi dan paradoksnya pada konteks khusus mereka. Selanjutnya yaitu teori manajemen berbasis barat, mungkin gagal untuk menangkap konsep dan filosofi negara, termasuk mereka kontradiksi dan paradoks. Seperti yang terkait dalam konstruksi ada pengetahuan dan terjemahan pengetahuan manajemen asing dalam tinjauan komprehensif literatur tentang pengolahan pengetahuan di Afrika. Zoga dan Nico menegaskan bahwa ada kelangkaan pengetahuan manajemen yang berarti di Afrika. Berbagai sarjana lain berpendapat bahwa kerangka teori yang ada dan praktek manajerial telah diimpor dalam tanda kutip kebanyakan dari barat, tanpa mengambil cukup dan memperhitungkan konteks lokal. Oleh karena itu, perlu adanya pengembangan teori manajemen lebih cocok dengan konteks Afrika. Misalnya, sementara pengetahuan dan praktik manajerial di Afrika, organisasi sebagian besar telah dibentuk oleh individualitas, instrumentalis, dan kompetitif. Teori dan konsep barat, organisasi menghadapi paradok karena harus beroperasi dalam pengaturan budaya dipengaruhi oleh Ubuntu. Sifat filosofis yang dijadikan oleh kolektivistik, paternalistik, dan kewajiban timbal balik yang saling bergantung. Di antara berbagai konsep dan filosofi, tidak banyak yang diketahui tentang ungkapan paradoks organisasi yang terkait dengan konteks Afrika. Tetapi paradoks tidak muncul di kekosongan sosial. Dalam edisi khusus ini, kami terlibat dengan paradoks pengetahuan, manajemen dan manajemen pengetahuan dalam konteks Afrika. Tradisi Afrika berbeda dari tradisi di Barat, tetapi sangat sedikit makalah yang mengeksplorasi pluralitas, paradoks, dan kontradiksi di konteks Afrika. Hal ini sangat disayangkan karena perbedaan sejarah, institusi, budaya kebiasaan, dan tradisi dapat menjelaskan hubungan tersebut antara paradoks dan konteks kemunculannya. Ketegangan organisasi dengan potensi paradoks di Afrika mungkin melibatkan kebutuhan untuk mengembangkan fleksibilitas jangka pendek sambil mempersiapkan organisasi untuk jangka panjang.
Studi yang dikembangkan oleh Lannon dan Wolfs 2019 mengkaji peran strategi kemitraan dalam eksplorasi dan eksploitasi pengetahuan dalam konteks Afrika. Berdasarkan pendekatan studi kasus ganda kualitatif yang melibatkan kemitraan antara non-pemerintah organisasi di 3 negara Afrika, yaitu Kenya, Uganda, dan Zimbabwe. Dengan menggambarkan teori paradoks, penulis meneliti bagaimana berbagai jenis paradoks mempengaruhi kemitraan tanggapan terhadap dualitas eksploitasi atau eksplorasi. Pengetahuan ambidextrous. Mereka menggunakan kerangka kerja yang melibatkan paradoks pembelajaran, pengetahuan lama dan baru, paradoks pengorganisasian struktur aliansi, paradoks kepemilikan identitas kelompok dan individu, dan paradoks kinerja atau konsistensi dalam peran dan tindakan. Dalam melakukannya, mereka berkontribusi pada bidang manajemen pengetahuan dengan mengidentifikasi penentu utama dari tanggapan ini dan dampak dari berbagai jenis paradoks yang ada. Selanjutnya, misalnya mereka menjelajahi dualitas paradoks yang ada dalam proses penciptaan pengetahuan dengan menghadapi pengetahuan individualistis dan instrumental dan praktik manajemen internasional organisasi non-pemerintah atau invoyer dengan sistem Ubuntu yang kolektivistik dan saling bergantung. Hasil mereka menunjukkan bahwa sangat penting bagi LSM internasional untuk menggabungkan praktik manajemen asing dengan budaya lokal dan mengadaptasi praktik standar dan prosedur ke sistem pemerintahan yang lebih relasional dan berbasis tradisional. Studi yang dikembangkan oleh Wood dan Bischoff tahun 2019 menyelidiki melalui lensa paradoks, peran, dan dampak kemampuan pengetahuan dan berbagai pengetahuan pada organisasi pertunjukan. Karena konteks penelitian pakaian dan tekstil Afrika Selatan, industri mereka menyelidiki paradoks yang terkait dengan penggunaan implisit dan informasi pendekatan bersama dengan pendekatan berbasis sistem informasi formal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi pengetahuan yang efektif tidak dapat disusun dan dimasukkan dalam satu fungsi manajerial dan diluncurkan sebagai pilihan strategis. Sebaliknya, itu harus mempertimbangkan nuansa dan variasi kondisi kontekstual yang dalam beberapa kasus mungkin memerlukan perubahan struktur dan proses perusahaan yang ada. Studi yang dikembangkan oleh Tigarsi tahun 2019 mengacu pada manajemen pengetahuan, manajemen sumber daya manusia, dan literatur paradoks untuk menganalisis sifat paradoks mobilitas tenaga kerja dalam konteks pasar berkembang. Konteksnya sangat penting untuk memajukan manajemen pengetahuan dan literatur paradoks karena paradoks tuntutan dan tantangan memadukan budaya lokal dengan praktik sumber daya manusia asing yang dipaksakan oleh keanehan ekonomi, budaya, dan kelembagaan dari negara berkembang seperti Aljazair. Baik, itu tadi penjelasan dari